Profesor Dr. Rusdi A.M. LC selaku Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Ilmu Al-Quran Sumatera Barat. Yang mulia, kita harapkan untuk dapat menyampaikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, huwallazi an'ama 'alaina ni'aman muta'addidah wa hadana siratal mustaqim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anak kami, para senior dan junior, alumni HIK, STIK dan STIPIK Sumatera Barat. Pertama dan utama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari yang cukup cerah ini, tapi tidak terlalu panas. Kita hadir dalam rangka MUBES. Ini MUBES Akbar, MUBES terbesar. Dari seluruh penjuru hadir. Ini adalah suatu apresiasi yang kita berikan kepada panitia. Memang tidak mudah mengangkat acara sebesar ini kalau tidak dari hati. Oleh sebab itu, sebagai Ketua Dewan Pembina, pakai dewan ya, Ketua Dewan Pembina STIPIK Sumatera Barat dan Yayasan Pengembang Ilmu Al-Quran Sumatera Barat, saya sangat bergembira dan senang rasa-rasanya ke saya kembali 37 tahun yang silam. Di saat saya ditarik dari Palangki ya, ke Kanwil Departemen Agama Provinsi Sumatera Barat, yang tujuan utamanya adalah untuk mengabdi di STIPIK ini. Jadi berbelok jalannya. Kalau Pak Asmi ini diangkat langsung di Kanwil, ditempatkan di sini. Tapi saya diberi tugas di Kanwil, tapi bertugasnya di sini. Tahun 83 awal saya telah mengabdi di STIPIK ini, bertemu dengan angkatan pertama, Buya. Mana Buya? Mohon segera kita hadir di ruangan pertemuan yang tadi. Cek, satu, cek, 1, 2, 3, cek, 1, cek, cek, 1, oh, 1, cek, cek, 1, cek, 1, 2, 3, cek. Angkatan 92 merajai Pak. Baik, mungkin panggilan berikutnya kepada kita semuanya. Baik, kesempatan pertama kita berikan kepada abjadnya dari E, pada saudara Engkizar, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
panjang umur saya mengikuti organisasi, itulah yang panjang waris. Mau di Pancalan Bupati itu sih, tapi dia lah raja-raja jadi bupati. Ya, jadi sebetulnya sulit menyampaikan visi misi. Visi misi itu kan terkait dengan anggaran. Awak sudah ngerti ya? Jadi visi misi itu sederhana. Tadi lah mau sampaikan, mudah-mudahan ini yang terhormat, bagi kami alumni itu sederhana. Satu, ada database itu. Sekarang kan kita Kalangkabut bagus Kalangkabut. Asal kamu data alumni pasti jualah. Jadi pokok masalah itu adalah data dulu. Kalau istilah ini itu big data. Jadi orang yang menguasai dunia itu orang yang menguasai informasi. Informasi itu baseline-nya itu big data. Oleh sebab itu satu adalah big data dulu. Nah targetnya adalah selama kita berada di kampus ini data itu harus selesai. Nanti insya Allah akan ada formulir masing-masing kita akan isi sekitar 10 per orang. Kita kan ada per angkatan itu 4 orang utusan. Pasti tahu di mana tempatnya sekarang kawan-kawan yang satu angkatan. Oleh sebab itu nanti akan kami edarkan 4 formulir itu. Untuk apa? Untuk kita mohon kami mengisi. Agar nanti di situ kita jelas di mana kini kerajo, anaknya 5. Sekarang kita kan kasihan. Ada anak-anak alumni sekarang ini yang saya pribadi contoh almarhum Tabiasman. Beliau punya anak 2 orang. Mau kuliah nggak mampu. Tentu yang menyelamatkan awak itu dulu ia alumni. Jadi seharusnya alumni kita ini dia harus ada anak binaan alumni, bukan anak yatim alumni. Nah itu awak punya alumni. Jadi anak binaan alumni. Jadi bagi orang yang ini sebetulnya pekerjaan. Harus kita baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un kalau kita terpilih. Ya, ini kan masalahnya sebetulnya. Artinya apa? Satu big data. Yang kedua adalah bagi nanti mereka yang sakit, ayo ya, bagi yang sakit nanti kita santuni, bagi yang meninggal dunia kita jenguk, minimal ada perwakilan. Oleh sebab itu nanti bukan nanti kalau seandainya ada kepercayaan, hari ini juga bisa kita selesaikan SK-nya. Contoh, saya sederhana. Mungkin nanti korwil itu Solo, Kabupaten Solo selesaikan 1 korwil. Nama Seraya, Soeharto, Sijunjung 1 korwil. Selesai. Walaupun nanti kita tidak datang dari pengurus pusat. Kadang-kadang awak menyuruh kawan, bikin ada. Pela punya dua, tidak ada. Pak Syarul. Nah tentu support itu adalah dari alumni pusat. Nah nanti sekarang kita sudah ada website. Website itu nanti akan kita tayangkan habis dilatih. Habis nanti pengurus alumni ini dilatih oleh yang terpilih nanti oleh ketua. Besok langsung kita pergi ke PAN. Untuk apa? Membuka rekening alumni. Kita buka aja ada 5. BNI. Siapa yang ingin menyumbang silahkan tak pulang. Ya, contoh kayak seperti kami. Kita ada gajian tengah-tengah 1. Oke, kita nyumbang 200.000. Kalau hitung-hitungan kecil aja itu. Kalau ada 700 orang alumni STEPIK ini 50.000 satu orang sebulan itu sudah berapa? Jadi nanti setiap ada kegiatan kita langsung jalan. Ini kan salah. Sakit mas orang itu masalah. Jadi yang kedua itu nanti kita sediakan website. Silakan kepada alumni, silakan mau install 50.000, 20.000, 30.000, 100.000, 500.000. Alhamdulillah. Kadang-kadang kalau awak dapat nanti ratus kan dapat sekian 5. Dapat sekian singo. Kok payah dijuri kan dapat gaji 10 juta. Tak kira artinya 200.000. Artinya apa? Perlu kita contoh sekarang kalau saya data dalam pikiran saya kurang lebih ada sekitar 15 orang sekarang anak yatim alumni yang bapaknya sudah meninggal. Tentu kita yang menyelamatkan yang pertama anak-anak kita ini. Saya ini bergerak di bidang pendidikan. Saya katakan kalau ada anak-anak alumni STEPIK ya yang berprestasi Al-Quran, kasih dengan saya. Kita jadikan beasiswa. Dia mau kemana? Nah,
Artinya apa? Saya cerita dengan Ustaz Fendi ketika itu, Pen, bisa jadi nanti Pen, alumni itu punya tabungan 200 juta. Lalu kenapa tidak kita bangun yayasan, bentuk yayasan? Tapi itu nanti. Itu makanya visi-misi ini dia sama aja bohong, ya, kalau tidak bekerja. Jadi pertama big data, yang kedua menyediakan rekening santunan alumni. Selanjutnya adalah pengembangan kampus ini. Mohon maaf, saya sedikit akan mengeksplorasi diri saya. WP itu Pak, sekarang dia BLU namanya. Tahun besok kami insya Allah PTNBH, Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. WP itu akreditasinya A, dia punya 3 perguruan tinggi asuh namanya. Sekarang perguruan tinggi asuhnya WMST, Undari di Damasraya, satu lagi Stikes Kesehatan di Bukit Tinggi. Apa untungnya kalau kita bekerja sama dengan perguruan tinggi yang akreditasi A itu, kita disubsidi 500 juta setahun. Itu bukan dari rumah gonjong, itu memang dari ibu asuh kita. Banyak bisa kita bekerja sama. Aku tidak salah banyak mengaluan, itu banyak tuntutan. Saya katakan. Jadi itu maka tadi mengalukan, insya Allah kan nanti sama-sama. Ambo yakin betul ya, yakin betul. Kalau pihak yayasan menyerahkan ke alumni kampus yang 1,4 hektar itu, yakin Ambo 5 tahun selesai itu. Selesai kita bangun, yakinlah. Yakin menang. Jadi target itu bukan begini. Iya, beginilah target itu. Tapi nanti yang merasakan gini, kini awak rasul saya harus ikut. Mak tak ada. Ikut tanah PGRI. Tadi bangun setinggi puncak langit itu tidak ada gunanya. Kontrak itu dia dulu tanah hibah pakai. Kalau masih dipergunakan untuk pendidikan, silakan pakai. Kalau tidak, si PJI nggak boleh berapa kali. Untuk apa di sekolah? Oleh sebab itu, saya bersama-sama kita yakin betul. Sekarang kita banyak alumni yang sudah punya relasi. Saya alhamdulillah ada kawan yang bekerja di Triple IT. Triple IT itu sebuah badan yang membawahi seluruh perguruan tinggi agama swasta di dunia ini. Kita bisa bawa. Contoh kemarin kita ini kadang-kadang kurang lobby, sederhana. Kemarin kita Menteri Agama meletakkan batu pertama. Lihat dong buah tangannya. Cik meletak batu bata aja. Itu kan lobby. Kan lucu. Jadi ada Menteri Agama meletakkan batu pertama untuk bangunan kita, tidak ada pitih tinggal. Cik meletak batu saja. Kok mau maaf, tapi itu kan lobby. Nah, lobby itu tidak bisa awak. Jadi orang statik itu kalau apa gaul. Pada minum teta dua sekali, minum kopi sekali, minum golok sekali. Harus begitu. Kadang-kadang awak kan sifat dari lampu tak bau kan. Sudah bisa mati lampu duduk belakang kan masalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menyampaikan visi misinya, saya no comment. Silakan FI Pak Fahrul. F-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu diberikan kepada kami untuk menyampaikan visi dan visi. Visi itu kan mimpi. Berarti kita boleh bermimpi. Mimpi saya adalah membangun Stipik ini dari dalam sistem. Artinya apa? Membangun Stipik dari dalam. Kenapa begitu? Karena Stipik telah membesarkan kita. Dan juga keunggulan yang kita bawa sampai hari ini itu masih keunggulan dari Stipik. Nan digalih, nan dijual sampai detik gol, nan dari Stipik itu. Walaupun sudah ditimba kemana-mana. Oleh karena itu sangat layak kita bermimpi bisa berkiprah membangun Stipik, tapi dari dalam sistem maksudnya. Oleh karena itu saya pribadi ingin masuk ke sistem dalam, setidaknya di yayasan. Kalau di pembina keterlaluan saya untuk saat ini. Kalau saya duduk di yayasan,
bertentangan dengan visi ketua alumni, tapi ingin duduk di yayasan. Kalau saya duduk di yayasan, kita bisa memastikan siapa yang akan memimpin STIPIK. Karena pemilihan ketua STIPIK ataupun ketua perguruan tinggi hari ini, apalagi swasta, tentu ada di tangan yayasan. Sedangkan negeri saja sekarang itu bisa dihitam putihkan oleh pemerintah pusat dengan 35 hak suara. Sekalipun seseorang menang di kampusnya dalam pemilihan senat, bisa kalah akhirnya karena suara yang 35% diberikan ke lawannya. BP 93 tamat 98. Kemudian 2002 sudah mulai jadi asisten dosen di sini. Berarti banyak mahasiswa saya di sini. Sejak BP 2002 sudah jadi mahasiswa saya karena saya asisten Pak Edi Sapri. Beberapa tahun jadi asisten, dilepas menjadi dosen sampai sekarang. Berarti udah puluhan tahun juga. Hari ini saya memegang mata kuliah hadis tarbawi dan hadis di semester 3. Tetapi saya selalu berada di luar sistem. Hanya mengajar 1 kali seminggu dengan SK pembagian tugas mengajar tiap semester. Rapat orang kadang kita nggak dikasih tahu. SK dan surat pemberitahuan ditaruh di meja, sedangkan meja saya di sana. Jadi kalau saya tidak datang di sini menjemputnya, walau alam akan sampai. Apa yang bisa saya buat hanya dengan seperti itu? Jadi saya berada di luar sistem, walaupun masuk ke dalam rombongan tenaga pengajar. Memang saya pernah menjadi pengurus alumni 3 periode, 1 kali periode menjadi ketum. Tapi tidak ada yang ibunya kita tas April tadi. Lalu saya serahkan ke almarhum Ustadz Tarli Asman. Bahkan beliau pun tidak dilantik sampai meninggal. Saya pernah masuk di yayasan 2 periode. Yang pertama jadi wakil sekretaris dengan sekretaris Zulman. Beliau mengundurkan diri, tidak tahu sebabnya, lalu saya yang naik menjadi sekretaris. Tetapi karena selalu berseberangan pendapat dengan ketua yayasan yang kemarin meninggal dunia, saya yang mengundurkan diri tahun 2016. Jadi kalau bercerita tentang STIPIK, saya pernah tulis panjang-panjang di grup. Mungkin saya lebih berhak karena jengkal demi jengkalnya itu saya ikuti sampai hari ini. Jadi kalau Engkizer memposting gambar suasana STIPIK, saya tiap minggu kalau tidak daring saya melihat kondisinya. Ini alhamdulillah di rehab untuk jadikan aula utama. Tapi silakan kita ke sana, pelapornya akan kita lihat. Oleh karena itu, jika diizinkan dan jika didukung, maka dukunglah saya untuk duduk di yayasan. Barangkali apa yang saya ungkapkan ini sudah sangat dalam maknanya, tidak perlu lagi saya kampanye panjang lebar. Tapi saya sangat ingin dan saya bermimpi berkiprah lebih dari yang biasa. Yang biasa juga sudah sampai detik ini masih mengajar. Tapi saya merasa itu masih di luar sistem. Kalau kita masuk ke sistem, kita bisa lobby lebih panjang. Apalagi kalau yang di dalam sistem itu sudah satu pemahaman dengan kita, artinya lebih banyak lagi alumni masuk ke dalam. Kita hitam putihkan kampus kok. Itu saja. STIPIK Sumatera Barat, jayalah selama-lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tidak apa-apa, itu hak beliau. Berikutnya silakan Dinda Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu saya ingatkan kembali nama Firdaus Ardianto. Pertama, saya sangat berbangga sekali diberikan kesempatan duduk bersama guru-guru saya, Pak Perlaungan, Pak Palu Usni, dosen saya dulu, sampai sekarang. Bukan dulu, sampai sekarang. Dan sebetulnya visi dan misi
ya sama saja. Bicara mimpi, bicara anggaran, bicara kos yang akan kita keluarkan. Tapi yang jelas bagi kita semua adalah siapapun yang terpilih menjadi pengurus alumni ini tentu ingin menjadikan alumni ini dan kampus terbaik. Dan pertama tentu yang mesti kita lakukan secara bersama-sama adalah penguatan organisasi yang kita miliki. Caranya adalah sesuatu yang berkaitan, yang bisa mengatur jalannya organisasi itu sendiri, itu yang mesti kita dudukkan secara bersama-sama, supaya kita meninggalkan suatu konsep-konsep untuk pengurus berikutnya. Nah, ketika itu sudah kita lakukan, terus kita inventarisir alumni kita, sebarannya di mana, kegiatannya apa, kerjanya apa, sehingga ini menjadi kekuatan yang luar biasa bagi kita untuk bergerak melaksanakan kegiatan, program-program yang tentunya kita sepakati secara bersama. Ketika 2 hal ini telah kita lakukan, insya Allah alumni ini akan dihargai, akan merasa ada, bukan hanya sekedar tamatan alumni STIPIK, tapi tidak ada wadahnya yang terorganisir. Ini sebetulnya hal ini yang mesti kita konsep secara bersama-sama, dan mudah-mudahan bisa kita laksanakan dengan baik. Dan begitu juga tadi Pak Fahrul ingin ke yayasan, mudah-mudahan beliau nanti juga mengajak saya untuk ke yayasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal bocor tadi, nah ini dia ikut dulu si Pendaus. Alhamdulillah, terima kasih Saudara Pendaus, 2 menit 47 detik. Tadi 8 menit, kemudian Fahrul 5 menit, kemudian Firdaus 2 menit, mungkin yang terakhir itu segini kira-kira. Silakan para Pak Parlemen, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Bapak Ibu, rekan-rekan saya, alumni AIG STIPIK Sumatera Barat. Saya berdiri di depan ini pertama tidak ingin mengecewakan orang yang mendukung saya. Itu satu. Ya. Karena saya ditelepon, jangan kecewakan saya. Saya tidak mengecewakan Bapak Ibu. Tapi kalau tadi katakan Pak Rusmi sahabat Yanto ingin yayasan, tidak ingin ketua, saya tidak ingin apa-apa. Baik, saya tidak ingin mengkaji tentang STIPIK, karena saya berpikir STIPIK itu adalah ayah saya. Apapun dia, salah atau benar dia, saya harus menghargai dia sebagai STIPIK. Itu kan sistem, nanti bisa diatur. Ada orang mengatakan kalau kita ingin keluar, masuk dulu. Betul. Kalau kita perkuat, alumni kita akan bisa masuk. Maka saya akan lebih melihat alumni. Apa yang menjadi masalah kita? Saya pikir kita merasakan bahwa kita ini banyak tapi tidak bersatu. Ya, kita potensi yang luar biasa tapi tidak bisa mengembangkannya secara bersama. Nah, ini mungkin persoalan kita. Karena itu saya menjadikan visi, dan ini bisa dipakai oleh nanti kalau cocok, terwujudnya alumni yang handal. Handal artinya adalah cerdas dan tanggap. Ada orang yang cerdas tapi tidak tanggap. Ada yang tanggap tapi tidak cerdas. Maka yang kita harapkan itu adalah alumni yang handal, profesional. Profesional artinya
memiliki pekerjaan yang bisa dipertanggungjawabkan dan punya ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, jadi terciptanya, terwujudnya alumni yang handal, profesional, harmonis. Kenapa kita pakai harmonis? Karena itu menjadi syarat untuk kita bisa bersama. Kalau kita masih saling menyalahkan satu dengan lain atau menganggap diri paling tidak akan pernah bisa jadi. Karena harmonis harus ada dalam mengembangkan nilai-nilai dan ilmu-ilmu Al-Quran di tengah masyarakat. Ini kan terlalu formal karena ini visi. Saya patuh dengan aturan. Tata tertib bagi saya sistem, hukum. Merubah tata tertib berarti tidak patuh pada aturan. Maka karena menyampaikan misi, itulah visi. Ya kan? Lalu kemudian apa yang kita lakukan untuk mewujudkan misi? Tadi dikatakan bagaimana kita punya visi, bagaimana membentuk visi kalau budget tidak ada. Budget itu kan kita yang mencari. Bagaimana kita bisa menentukan budgetnya berapa kalau kita tidak punya mimpi? Maka pertama, misinya intinya adalah bagaimana kita mewujudkan alumni yang berilmu dan taat beragama. Saya melihat ini dulu, sisi ini kita perkuat menjadi alumni yang berilmu dan taat beragama. Karena faktor la ilaha illallah penentuan. Ya. Yang kedua, memantapkan silaturahim. Nah, silaturahim itu bisa kita wujudkan kalau kita punya akses untuk bisa berhubungan satu yang lain. Maka memang penting alumni harus punya database. Dikatakan alumni tidak punya, ada database-nya. Di STEPIK ada, tapi belum maksimal. Iya, itulah yang ingin kita perbaiki. Bagaimana kita punya database seluruh alumni sehingga kita punya tahu persoalannya apa, ya, kekurangannya di mana, nah, sehingga kita bisa menjadikan ini menjadi bahan untuk kita program. Saya mulai TK pengembangan Al-Quran, SD pengembangan Al-Quran, SMP pengembangan Al-Quran, SMA pengembangan Al-Quran. Ya, mungkin langkah yang bisa kita lakukan sederhana. Kita kan punya pemerintah kabupaten kota. Kenapa kita tidak bisa mendekati mereka? Kita sampaikan ini program kita. Kami ingin bangun SMA pengembangan Al-Quran. Ada nggak fasilitas yang bisa? Dan itu yang harus kita kerjakan, saya pikir. Jadi penguatan alumni dalam rangka mensejahterakan alumni itu yang penting. Dan kalau itu sudah ada, kita akan bisa masuk ke dalam sistem yang ada di STEPIK. STEPIK ini, kita dengan STEPIK bukan hubungan tidak hanya hubungan mitra. Ya kan? Secara organisasi kita ada dalam struktur, tapi bukan komando, Pak. Kita tidak bisa merintah dan kita tidak bisa diperintah. Tapi kita mitra. Oleh karena itu alumni di STEPIK satu, tidak bisa dipisah. Kalau perguruan menyediakan alumni, maka perguruan itu salah. Tapi kalau alumni juga tidak peduli dengan perguruannya, alumni salah. Maka alumni dan perguruannya satu mitra, bukan garis komando. Kita tidak bisa diperintah, tapi kita juga tidak bisa merintah. Tapi perguruan harus menyatu. Itu barangkali menurut saya yang harus kita lakukan. Sekali lagi, saya berdiri untuk tidak mengecewakan kawan, bukan untuk dipilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Parlaungan, 6 menit 50 detik. Kondisi cara memilih, kondisi memilih. Iya, sama. Supaya suara tidak hangus, bagusnya langsung ke panitia pelaksana. Iya, tolong. Itu boleh langsung. Iya, langsung ke depan boleh. Bagus, tolong. Bagi yang bermasalah, kita pilih aja di depan Pak dan Ibu. Kondisi memilih ketua alumni. Yes. Kondisi memilih. Ya.
Rata-rata pusing ya. Rata-rata pusing cara memilih kondisi. PT kita ini pasoknya sama. Ya. Pasoknya yang tadi. Kondisi hari ini memilih ketua Iluni dengan menekan password. Ini bang. 91. Tiga dua 91. Tiga buat. Di medianya banyak yang kapten. 31 9 balik 91 itu ketik di situ. 31 9 balik 91. 31 9 balik 91. Banyak yang kapten ya. Oke Pak, kalau terima kasih kayaknya alat kunci apa ini Bu? Oke. Nanti kita akan nomor di Mas Tuan. Nomor Mas Tuan terakhir 47 tadi. Tulang ya. 27 9 balik 90. Oke, login. Ini contoh lagi yang tak mengerti nih. Punya. Alat nomor tadi Pak. BP 92. Nomor yang nomor apa? Tapi ada nomor yang Nah, jangan